Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mereka kan terjemahan seperti itu harus dikasih tahukan ke kiai gimana maksudnya. Ternyata saya begini, kenapa kita tidak boleh menerjemahkan sendiri, maksudnya memaknai sendiri apa yang kita baca, terjemahan yang kita baca kan kita bisa paham maksudnya gitu ya, kita bisa paham sendiri gitu loh. Tapi oleh orang lain kan itu harus ada kiai yang dampingi kamu. Oh, saya pikir sama saja, ini namanya biar kita tidak menerjemahkan sesuai terjemahan tadi. Biar kita tidak. Kita kasih kesempatan dulu kepada Faris dulu. Faris, silakan nyalakan kameramu Faris. Kamu Islam? Islam. Ya, silakan nyalakan kamera. Tidak payah nyalakan kamera, tapi saya beri pesan saja. Tidak bernyalakan kamera. Berarti kamu sudah malu dilihat orang kalau kamu jadi orang Islam? Bukan malu. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam dibawa saja ya, karena kamu sudah tidak pede lagi menjadi orang Islam ya. Silakan, kamu dibawa saja. Berat saudara-saudara. Ya, untuk Nusantara, pesan Anda kepada wanita-wanita muslimah yang masih percaya dengan Muhammad apa ini? Ya, saya kira kita dipaksa untuk memakai tutup rambut itu adalah satu hal yang konyol banget ternyata. Walaupun saya memakainya dari tahun 90-an saya udah pakai ya itu. Jadi saya lepas tahun 2022 kemarin. Itu satu. Terus apa ya? Sebetulnya banyak sih yang wanita nggak ada harga sebetulnya ya kalau di ajaran itu benar-benar nanti ya kalau Indonesia itu betul-betul melaksanakan sistem khilafah, wanita Indonesia itu akan terkurung lagi. Jadi sekarang yang bisa kerja di segala macam berbagai bidang bisa, itu nanti tidak akan bisa lagi kalau benar-benar mau menerapkan sistem khilafah ya. Sekarang sudah dimulai mah halalisasi, jilbabisasi termasuknya kan udah sukses itu Indonesia. Di setiap lorong kita melihat orang kerukupan, orang pocongan, itu membuat saya jijik rasanya. Kenapa jadi seperti itu Indonesia gitu? Ya, gini. Makanya saya mendukung Nasrani yang bisa gaul dengan warna Nusantara. Betul. Jadi yang penting baik, berkasih sayang, terus apa kebudayaan Nusantara diikuti, itu agama yang benar seperti itu. Bukan kita terus memakai budaya agama itu berasal. Ini yang membuat saya benar-benar tapi gini Bu untuk Nusantara. Sebenarnya kalau kita tanya sama orang-orang Islam sendiri ya, ketemu para ulamanya, misalnya seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab itu mengatakan jilbab itu nggak wajib gitu loh. Maksudnya tutup kepala itu nggak wajib gitu. Tutup kepala itu apa? Saya nggak tahu ini ide dari mana ini tutup kepala ini, padahal logika kita jadi mati. Iya, betul sekali. Dan gini, saya melihat gini, ada seorang tukang jual nasi goreng ya. Dia jual nasi goreng itu, dia itu setiap berapa ini sekali benerin itu jilbab. Saya ngelihatnya aja pusing gitu loh. Ini itu tuh ngerepotin kamu kerja loh dalam hati saya. Itu buat kamu repot kerja, kamu itu jadi susah gara-gara itu gitu loh. Saya yang lihat aja gitu loh, yang lihat aja saya risih gitu loh. Kenapa sih kok kamu tuh nyusahin diri kamu gitu. Aduh. Yang bikin saya kadang tertawa itu dulu ketika saya masih memakai kerukuk kepala itu ya. Ketika ada tamu itu bingung mau pakai apa ini untuk rambut saya. Bisa taplak meja, bisa korden, bisa iya Bapak ada perlu apa? Ini di korden.
Jadi kita ketakutan, rambut kita terlihat benar-benar nggak masuk akal. Jadi yang saya suarakan saat ini, mari kita jadi Nusantara sejati, Nusantara yang masih punya mahkota wanitanya. Sementara itu aja. Kalau untuk poligami dan segala macam, memang gimana ya? Memang nggak boleh sih. Itu sangat menyakitkan banget orang yang sudah punya ya namanya hati dibagi itu. Apa sih yang nggak sakit? Saya nggak percaya kalau ada orang yang tapi katanya kalau istri rela di poligami nanti pintu surga terbuka lebar. Itulah yang membuat otak kita mati, nalar nggak ada di situ. Dulu saya juga sempat loh Mas Edi seperti itu. Saya mau dinikahin kiai itu, walaupun istrinya sudah 3. Saya nggak apa-apa, kan boleh 4. Nah, enak kayaknya jadi istri kiai. Kiai kan pasti baik orangnya. Nah sekarang semua ya sama saja, semua cuma pengen duit. Jadi gini ya, kalau kita lihat-lihat ya, ini bukan sekali 2 kali kejadian bagaimana santriwati itu akhirnya miris ya, pilu dan miris di hati kita ya, bagaimana adik-adik kita santriwati dicabut UI gitu ya oleh para ustadznya. Itu kejadian bukan sekali 2 kali gitu. Tapi orangnya kok nggak kapok-kapok masih nyekolahin anaknya ke pesantren. Heran kita juga heran gitu. Ya enggak, kalau udah bisa masukkan anak di pesantren. Saya sempat sih membawa anak saya di pesantren. Nah, sebetulnya ya semua memang untuk bisnis sih. Jadi ketika anak saya di pesantren masih kecil ya, saya pesantren kan. Habis itu karena ada suatu insiden saya sendiri, jadi single parent, saya harus kerja ke tempat lain. Di situ anak saya titipkan di pesantren. Nah di sana ternyata banyak teman-teman seniornya itu, yang namanya senior, yang namanya anak kecil ya mungkin kelas 3, kelas 5, SMP. Nah itu udah kadang ngambil barang-barang dia nggak bisa apa-apa. Nah, akhirnya ketika saya jenguk, ngadu ke saya, Bu, saya nggak mau, pokoknya harus keluar dari pesantren itu. Karena nangis, akhirnya saya nggak tega, akhirnya saya ajak pulang. Tapi pengurusnya bilang, Bu, bisa lah, kita akan ngurus putri ibu bisa kerja dengan tenang, kita nanti akan mendoakan putri ibu akan bisa hafal surat Yasin. Bener loh, ketika teman saya mertuanya meninggal, anak saya itu yang masih usia kelas 1 ya, itu membacakan surat Yasin hafal. Malah saya nggak hafal atau nggak pakai baca gitu, nggak hafal saya. Anak saya membacakan itu. Oke, kita sapa dulu Hafiz. Hafiz, apakah Anda seorang muslim? Besar. Ya, sebentar. Kita sapa dulu Hafiz nih. Hafiz, apakah Anda seorang muslim? Oke. Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera Hafiz. Lo mau hujat bagaimana ini? Bukan. Ya, silakan Anda nyalakan kamera, Anda saja. bantah. Silakan kalau apa yang dikatakan bahas ini adalah fitnah, silakan. Bu, silakan. Wah, itu jangan bertanya. Kameramu mana Hafiz? Ibu apa ini? Oke, baiklah. Dia sudah malu menunjukkan Bukan dirinya kalau dia udah. Islam. Oke, di bawah saja. Kalau sudah malu menunjukkan dirimu sebagai muslim, silakan kamu di bawah. Bagus ya. Bukan menghujat. Oke, hanya itu Bu untuk Nusantara yang mau disampaikan. Ya, oke lah, gitu aja. Oke, Terima makasih Bu kasih. Nusantara. Sampai ketemu lagi. Bye, terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi Bu Nusantara. Ya, teman-teman sekalian ya, itu salah seorang muslimah yang sudah meninggalkan Islam. Yang sudah tersadar dia selama ini ya seperti itulah, seperti kepalanya dibungkus terus. Dia nggak ngerti itu apa gitu. Banyak sebenarnya, tapi ya banyak orang tidak bersuara gitu. Banyak orang menggunakan seragam kayak seragam perempuan Arab itu, ujung-ujungnya ke Indomaret ngambil susu bayi. Iya, dengan salah ya.
Pakai seragam begitu, tutup topi-topian, menjadi telolis. Banyak itu kejadiannya teman. Kejadian terus seperti itu terus. Oke, kita kasih naik ada pendosa. Seragam boker, betul seragam boker. Dan itu idenya Umar. Jadi baju apa? Tutup itu adalah seragam boker. Kalau kita baca dari ceritanya itu bagaimana mereka itu sering BAB tengah malam gitu. Nah, supaya mereka itu dikenali dan supaya mereka itu bisa dibedakan dari perempuan-perempuan lain, maka mereka pakai kayak gitu. Gitu loh. Biar tidak disangka mereka itu adalah budak begitu, ya. Cuman orang zaman sekarang mana tahu itu, mereka tahunya pakai aja. Felix, silakan. Kalau Anda Muslim, silakan Anda naik kemari. Anda berikan argumen terbaik Anda, bantah apa perkataan saya, ya. Saya pastikan kalau Anda bisa membantah perkataan saya terjun dari Monas. Boleh bertanya nggak Bang? Ya, Felix, silakan nyalakan kamera dulu. Langsung mental ini kalau suruh nyalakan kamera. Memang berat saudara-saudara ya. Iya, teman-teman, saya itu adalah orang yang telah mendalami agama Islam, ya. Kalau sekolah sarjana itu paling tidak 4 tahun ya kita bikin ya. 4 tahun, kemudian S2 itu 2 tahun, kemudian S3 doktoral itu sekitar 1 tahun. Jadi di total itu 6 tahun. Sedangkan saya 13 tahun. Jadi saya ini sudah mbahnya doktor. Ya, silakan kalian tanya tentang agama Islam kepada saya. Bertanya tentang agama Islam, saya jelaskan semua. Seluk-beluknya saya jelaskan. Silakan ya, yang naik tolong yang naik itu adalah akun-akun real saja ya. Jangan akun-akun yang pengikutnya 6 atau baru bikin akun kemarin terus naik. Nggak bisa. Silakan. Akun real aja. Yang sudah bisa menyalakan kamera ya silakan Anda naik seperti itu. Edis pembasmi iclem hama. Urisyah ganteng. Oh, Urisyah. Muslim pada nggak berani naik ke sini karena yang dikatakan di TV itu semua benar. Uriyasyah. Halo Uriyasyah, apakah Anda seorang Muslim? Terdiam, nggak berani ngomong, mati. Yuk silakan. Kita tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan semangat tuh pada para muslim ya. Saya suruh nanti kalian bersaksi nih. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali, malu saya mengatakannya. Anti penistaan. Bang, boleh naik. Silakan naik. Kalau Anda bisa nyalakan kamera, Anda naik saja. Anda mau Islam kah, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, nyalakan kamera, kita ngobrol interaktif di sini. Silakan. Kalau Anda Kristen, Anda bisa nyalakan kamera, Anda bisa bertanya kepada saya tentang agama Islam, biar saya ajarkan. Ya, jadi kursus agama Islam gratis di sini. Saya ajarkan semua tentang agama Islam. Silakan. Yang Muslim pun silakan, ya. MK Altoni. Halo, selamat pagi MK Altoni. Apakah Anda seorang Muslim? MK? Halo. Ya, apakah Anda seorang Islam? Halo, apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah. Oke, di Islam. Luar biasa. Ya, silakan MK. Iya. Pada kesempatan hari ini boleh nanya dulu nih.
Oh silakan, silakan kita bahas ini ya. Tapi saya pengen kamu bersaksi dulu lah. Yuk. Aku bersaksi. Yuk, aku bersaksi. Bersaksi apa tuh? Ini bacanya nih. Tidak ada nabi. Aku bersaksi Tidak ada nabi yang kena sihir. Oh salah itu. Salah. Berat ini. Salah itu. Jadi Muhammad tidak kena sihir. Tidak kena. Oh, pantesan kamu masih Islam. Baik, baik. Jadi Tanya ini dong, seperti tanya yang saya dong. katakan. Sebentar, Bang, pelan-pelan Tanya ya. dulu boleh nek nih. Sebentar, pelan-pelan. Banyak memang dari muslim ini tidak tahu bahwa nabinya itu kena sihir. Banyak sekali. Nah, maka dari itu teman-teman, kita coba dengarkan ceramah dari Bapak Ustadz Khalid Basalamah supaya muslim-muslim semakin banyak yang sadar bahwa nabinya itu adalah nabi yang tersihir atau nabi yang kena sihir. Kita akan putarkan sejenak. Pernah Tolong teman-teman. disihir, jangan salah memahami. Berarti Katanya Muhammad belajar 13 tahun. berarti Muhammad kena sihir nggak? Nabi Muhammad itu memberikan kepada Gini aja Pak, sebentar. Kita dengarkan aja sebentar ya. Kita dengarkan sebentar. Sebentar aja kita dengarkan. Oke. Tolong pasang telinga dulu Bang. Bang, kalau ada diskusi jangan coba tolong kalau diskusi jangan ini ya. Kalau Oh, siap. dengarkan nanti saya turunkan nih, dengarkan ya. mengecil ketika dibacakan Oke. ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Nah, Muhammad kena sihir selama sebulan. Ya, sekarang Anda sudah akui bahwa Muhammad pernah kena sihir? Tidak. Berat saudara-saudara. Mengakui kenyataan ini sungguh berat saudara-saudara, berat. Saya tanya dulu boleh nggak? Saya mau Ini tanya. berat ini sangat mengakui sederhana. kenyataan ini gimana? Saya boleh nanya Ayo, dulu. Anda akui dulu dari kenyataan di yuk. luar. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Enggak. Itu. Memang berat kalau disuruh bersaksi Muhammad Nabi kena sihir ini. Enggak bisa. Bang, dengar dulu Bang. Apa yang saya katakan itu fitnah atau tidak? Bukan fitnah, tapi salah paham. Salah dalam memahami aja. Macet. Salah memahami. Siapa yang Katanya macet-macet ini 13 teman-teman? tahun. Saya kah atau dia Ini yang aja deh, yang macet-macet? sederhana aja. Dari ngecek Yang ya? sederhana saja saya tanya ya. Yang sederhana saya tanya aja. Kalau bisa jawab, wah itu mantep itu. Ya. Enggak, kalau aku Saya dulu tanya, Muhammad kena sihir yuk. Ayo kalau- bersaksi dulu. Aku bukan. bersaksi. Bentar dulu, ini keluar Aku bersaksi. daripada konteks Ya, itu. sebentar. keluar Ini dulu. temanya Saya ini, tanya ada dulu temanya. sebentar. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Saya tidak bersaksi kalau Nabi Oke, Muhammad baiklah. itu Kita turunkan ya. Kita kena turunkan ya. sihir. Karena Anda berbelit-belit, Anda berdusta. Berat saudara-saudara ini. Kenapa sih ketika saya mengatakan fakta kok kamu mengelak? Khalid Basalamah yang menghujat, Khalid Basalamah. Hah? Heran saya. Ini loh, kau dengarkan ya, kau pasang telingamu, dikorek dulu ya, korek-korek nih, lihat nih. Santet guna-guna ilmu hitam. Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku. Ya, nabinya kena, satu-satunya nabi yang kena sihir itu ya Muhammad. Di mana-mana ya, namanya nabi itu mengusir setan gitu, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Tapi kalau ini kebalikan. Malah dia yang kena sihir gitu.
gitu loh. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Sudah ku bilang kalau ada muslim, ulama, MUI, APII, apapun itu yang merasa bahwa ini adalah penistaan, ini kamu telah memfitnah Dajjal, kau laporkan ke polisi, saya tunggu. Orang yang saya katakan itu fakta kok, gimana kamu? Aduh. Neri, kita kasih naik dulu Neri. Silakan, jamaah sudah pada berkumpul ini semua ya. 1.800 jamaah, ini tenda-tenda sudah roboh ini. Sebentar, ini udah 1.800 sudah berdesak-desakan ini, udah nggak muat ini. Tempat parkir udah penuh ini, udah penuh. Kau tunjukkan performa terbaikmu, ayo silakan. Neri, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya muslim. Silakan Bang. nyalakan kamera Anda. Ya, Baik. ya. Anda siap berdiskusi dengan baik? Itu abang dapat statement kayak gitu dari mana, Bang? Dari hadis riwayat Bukhari yang diiyakan Coba oleh para ulama. sebutkan. Sebutkan apanya? Tentang Muhammad yang kena sihir. Buatan manusia, Bang. Hadis buatan manusia. Memang berat mengakui kenyataan ini, Bang ya. Ini yang sesat. Dibacakan dulu, Bang. Dibacakan. Ya, Iya, Sob. pelan-pelan, Bang. Nanti ketahuan para ulama, nanti bisa bubar nanti di masjid jemaah kabur. Ya. Abang sudah yang nanti ketahuan tuh. Oke, hadis Nabi Kenapa cek disihir. Google dulu, Bang? Katanya di luar otak. Baik ya, coba kita sebut, bukakan, sudah. kita bukakan hadisnya ya, teman-teman ya. Tulisan siapa? Nih, dari Aisyah menceritakan Rasulullah pernah disihir oleh seorang Yahudi Bani Zuraik bernama Labid bin Al-Ahsam, sehingga kata Aisyah, Rasulullah menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Loh, kau kena pelanggaran. Merokok ya? Aduh, jangan merokok. Nanti kau kena pelanggaran. Mana sihirnya coba? Mau saya bacakan satu kali lagi ya. Korek kuping ya. Korek kuping. Aisyah menceritakan Rasulullah pernah disihir oleh seseorang Yahudi Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Ahsam, sehingga kata Aisyah RA, Rasulullah SAW menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Mana tulisannya, Bang? Memang berat mengakui kenyataan ini ya. Berat ini. Mana tulisannya sudah? Sudah aku kasih tahu dengan tulisan. Mana Sudah aku tulisannya? bacakan. Sudah. Terus kerja kau apa? Kerja kau apa? Mana tulisannya? Mana tulisannya? Kerja kau apa? Kerja kau apa? Mana tulisannya, woi? Oke, kita putarkan saja ceramah Ustadz karena mereka ini orang-orang yang mengingkari Tulisan, saya kenyataan. minta ya. tulisan bukan ceramah. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang mengingkari kenyataan? Yaitu mereka yang telah dibacakan tulisannya hadis mana, kepadanya, Bang? tetapi Weh. mereka tidak mengingkari. Tulisan, saya minta tulisan. Oke, dengarkan dulu ya, dengarkan. Tulisan. Bukan dengarkan, saya minta tulisan. Lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah? Tulisan, saya minta tulisan. Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Bukan ngomong. Tulisan itu omongan, bukan tulisan, Dari Bang. guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan Tulisan, bahwa woi. baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid Al-Asam. Kalau kata banyak. Berat saudara-saudari. Saya mintanya tulisan, Bang. Diingkari. Bang, gini aja bang. Saya Gini aja. mintanya tulisan, Bang. Gini aja. Kalau memang dia benar kena sihir, kira-kira apa kamu masih nekat ngikutin dia? Tulisan. Saya minta tulisannya, Bang. Iya, nanti kalau saya kasih tulisannya,
Kalau Iya, saya kasih coba, tulisan coba Arabnya. bikin dulu coba, sudah. Iya, coba udah dikasih, udah dibacain terjemahannya. Udah ada ceramah ustadznya. Saya yang minta tulisannya. Ceramah Abdul Somad aja, Abdul Somad. Karena mereka masih anu nih. Tulisan, saya minta tulisan. Abdul Somad. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Tulisan. Saya sudah dengerin sudah. Oke, udah di bawah ya Bang ya. Sudah di bawah Bang. Tulisan, saya Ini minta tulisan. Kamu orang yang mengingkari kenyataan itu, udah kau di bawah saja. Teman-teman sekalian, inilah Edis TV. Ya, ketika saya memberitakan kebenaran, ketika kebenaran itu saya ungkap, banyak orang-orang Islam itu tidak percaya. Banyak mereka terkaget-kaget, saudara-saudara. Mengatakan, mengapa engkau menista Muhammadku? Karena selama ini yang didengar dia selama ini tentang Muhammad, yang ngono aja. Yang didengar ini Pak sama dia enggak. Pusat dia mana mau ceritain yang kayak begitu, saudara-saudara. Nanti bubar jemaahnya. Bubar nanti jemaahnya kalau diceritain kayak gitu-gitu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, yang baca 2000 jamaah. Di antara 2000 jamaah yang menonton, yang sudah tendanya sudah hampir roboh karena berdesak-desakan. Ini saya umpamakan saya lagi di atas panggung, terus jamaah 2000 lagi kehujanan di luar. Dempet-dempetan di panggungnya hampir roboh ini anunya. Tendanya udah miring-miring. Jamaah. Di dalam surat An-Nahl 89, apa dikatakan? Dikatakan di situ, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Makasih. Aduh. Dikasih rambut Elvis Presley. Waduh, thank you. Ya. Nah, ketika Al-Quran menyatakan bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin Muhammad terkena sihir? Padahal Quran mengatakan setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ayo, gara-gara itu Pak Reza ragu-ragu Muhammad termasuk orang yang beriman. Iya, itu berat itu saudara-saudara, berat. Minum sejenak. Dan iklan sejenak ya. Iklan sejenak teman-teman. Jadi siaran ini kan nggak ada promotor. Kain rajut, udah ada pita motif, ada daun-daun, ada cherry warna goldnya juga ya. Ada loncengnya juga 5 piece ya. Ini tingginya kurang lebih di 30 cm ya. Tingginya kurang lebih di 31 cm. Langsung dikecipin check out paymentnya kalau udah suka sayangnya. Langsung aja dikecipin check out paymentnya kalau udah suka ya. Etalase 30-nya. Next aku ada cara pilih ukurannya. Bisa dilihat di variasi sayang ya. Variasi etalase 1 itu A, B itu ada di 40 sampai 45 cm. Variasi yang C sama F itu ada di Tapi ini fakta, ini gambar ini fakta yang sangat menyakitkan. Karena mereka selama ini mengira Muhammad itu begini-begini, tahu-taunya kena sihir. Mereka kaget. Ya, ada saudara Laskar. Laskar, silakan nyalakan kamera Laskar. Silakan Laskar. Laskar? Ini tak boleh, ini tak boleh. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Tak boleh. Sebentar. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Kafir anjing. Kamu sudah malu jadi orang Islam?
Sudah malu jadi orang Islam? Kamu yang Nah, kafir, kalau sudah babi. malu jadi orang Islam, kau di bawah. Di mana kamu kerja? Di mana kamu? Kalau kau sudah Di mana? malu jadi orang Islam, kau di bawah. Kau jangan kau kejam-kejam. Kau nyalakan kamera aja kau nggak berani. Gimana? Kau nyalakan kamera aja kau nggak berani. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya hadis tetapi mereka masih menolaknya. Dan tiadalah mereka itu tempatnya kecuali ditendang dari live TikTok Edis TV, saudara-saudara. Oke. Menghibur nggak saya teman-teman? Teman-teman, saya cocok jadi stand up comedy. Edis Podcast sama Ibu Sofiatul satu saat kita doakan, ya. Satu saat kita doakan. Saya udah ada ngobrol-ngobrol ya dengan saudari kita dalam Kristus, Ibu Sofiatul, bahwa satu saat nanti kita akan membuat podcast. Nah teman-teman, karena kita itu butuh ini teman-teman ya, butuh sebuah rencana terstruktur yang matang gitu loh. Kalau kita bikin podcast, nanti kita tampil muka, nanti kira-kira gimana gitu kan tentang keselamatan kita. Karena, makasih Topi Cowboy-nya, makasih. Kalau kita nanti bikin podcast ya tentang Muhammad yang kena sihir ya di acara podcast itu, nanti gimana? Nanti banyak kadun yang kejam. Kalau banyak kadun yang kejam nanti tanggung jawab siapa? Makanya kita harus atur sedemikian rupa gitu loh. Ya, seperti itu teman-teman. Rio CR7. Kita kasih semangat dulu. Halo saudara Rio CR7. Halo Bang. Ya, apakah Anda seorang Islam? Puji Tuhan Kristen Bang. Kristen. Ya, silakan Bang. Kalau Abang mau diskusi boleh nyalakan kamera, tapi kalau hanya sekedar ini kita mohon maaf Bang. Silakan. Abang mau diskusi, mau bertanya tentang agama Islam, silakan nyalakan kamera. Bertanya doang bentar Bang. Ya, tapi harus nyalakan kamera Bang. Oh bentar Bang. Tapi silakan. Lagi di tempat gelap. Apa kita berikan kepada Muslim aja? Bentar, cuma nanya aja sih Bang. Oke, apa pertanyaan Abang? Silakan. Itu Bang cuma nanya itu doang Pak, biar saudara-saudara kita Muslim juga, kan aku pernah dengar benar juga kan ada di Al-Quran bahwa ada mereka harus mengakui kitab-kitab sebelumnya gitu, kalau nggak salah di Bukhari apa di. Nah itu kalau bahas sedikit Bang biar mereka tahu juga gitu Bang. Oke, baik. Bagus. Ya, makasih Bang Rio CR. Saya turunkan Bang ya, pesannya sudah nih. Jadi kita jawab nanti Abang bisa nonton sambil. Oke, terima kasih Bang. Tuhan Yesus memberkati. Oke Bang, amin. Oke, sambil saya turunkan saya jawab ya. Ya, jadi begini teman-teman. Di dalam Quran itu memang ada satu ayat ya, bahwasanya disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, makanya pernah itu saya angkat tema itu. Kenapa orang Islam justru beriman kepada kitab-kitab sesudahnya? Coba Anda main ke rumah orang Islam. Al-Quran menyuruh orang Islam untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalamnya terdapat kebenaran. Tapi di rumahnya orang Islam dipenuhi oleh kitab-kitab sesudah Al-Quran, kitab-kitab karangan ulama. Ulama A bilang kalau takbiratul ihram tangannya segini, yang satu bilang segini, yang satu bilang segini. Bingung mereka semua, saling anu semua. Terus gimana basmalahnya, ada yang keras gitu dibaca basmalahnya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang dibaca tapi pelan-pelan. Ya akibat mengikuti kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada kitab sebelum Quran, malah beriman kepada kitab sesudah Quran. Makanya saya bilang mereka baca Quran sambil koprol. Ketawa menyebalkan saudara-saudara. Kita bikin ketawa yang menyebalkan. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Oyon Tanjung.
Halo Oyon Tanjung. Oyon Tanjung. Oh, selamat pagi kawan. Selamat pagi Oyon Tanjung. Silakan nyalakan kamera Anda. Bukan bisa. Kenapa tuh? Bohong lagi ngikutin ajaran Muhammad. Biasa aja kali babi. Aduh. Biasa Kau aja bisa kali nyalakan makan kamera, babi. kau bilang Biasa tak kali bisa makan tadi. babi. Makan babi gitu orang makan babi nih. Makan babi kayak gini orang. Kejang, kesetanan. Makan babi. Jangan kesetanan. Calm down. Belajar Ya. Islam, Turunkan dulu belajar tensi, Islam, tensi babi, baca Al-Qurannya bisa nggak turunkan babi? tensi turunkan. Jangan nanti setruk. Pelan. Turunkan dulu, turunkan tensi, turunkan. Slow. Dia kejang-kejang, saudara-saudara. Barusan tadi kau bilang tidak bisa menyalakan kamera. Ternyata bisa menyalakan kamera. Kenapa? Berdusta? Pengemis babi ya tadi. Kenapa? Tadi kau bilang saya tidak bisa menyalakan kamera. Ternyata sekarang bisa. Kerja babi ini. Udah, kau tidur di bawah. Kalau kau naik kemari kejang-kejang, kau tidur di bawah. Berat, saudara-saudara. Makasih Kak Remince, makasih Kak Remince. Ya teman-teman ya. Saya ini, kalau saya tidak berapologet, saya punya pekerjaan. Ya, saya punya rumah untuk saya tinggali. Tahu nggak teman-teman? Saya tinggali kerjaan saya tinggali, rumah saya tinggali. Makasih Mat Kibul. Saya tinggali loh. Pekerjaan saya yang nyaman, yang berkecukupan bagi diri saya tinggali. Rumah saya yang saya tidur nyenyak di rumah saya tinggali. Saya tinggalkan. Demi untuk menjawab para kadrun Jumo dan kawan-kawan itu. Iya. Saya jawab tapi ya itu serba salah. Dijawab nanti digeruduk. Enggak dijawab semakin merajalela mereka itu semakin merajalela. Nih, ku kasih kalian background yang bagus. Ini harus ulang-ulang terus nih. Ku kasih kalian background yang bagus nih. Jadi orang-orang seperti ini, saya ini background ini saya lihat sendiri nih. Walaupun ini dikirim teman kepada saya, tapi ini pernah saya lihat langsung ini background ini. Ya. Saya pernah melihat background ini secara langsung, teman-teman. Pernah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Nih. Orang Islam pajang banner tulisannya nih, benarkah Bible dipalsukan? Waduh. Coba bayangin kalau diganti bannernya kau pasang itu di bundaran HI, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Selesai kau dibikin. Penistaan. Ente telah menistakan Quran Al-Karim. Ana akan menfentuman untuk memfentung kepala ente karena ente mengatakan benarkah Quran dipalsukan? Ini satu dari sekian rentet hal-hal yang nggak bisa saya diamin. Suatu saat saya lagi di jalan, ini tulisannya saya baca. Ya. Makasih Kani. Saya baca ini tulisan ini. Benarkah Bible dipalsukan? Memang orang ini, memang kadrun ini memang. Apa coba maksudnya begini? Benarkah Bible dipalsukan? Sebenarnya sih nggak masalah gitu loh. Asal saya bisa bikin banner yang sebaliknya, benarkah Quran dipalsukan? Penceramah Edis TV, benarkah Quran dipalsukan? Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion Patriot Bekasi yang dulu digunakan oleh Jakarta Turun. Mana berani kalian? Kalian kan bisanya cuma bahas-bahas kita kan? Iya kan? Gara-gara itu akhirnya saya tinggalkan kenyamanan saya. Ya, pekerjaan saya tinggalkan, rumah saya tinggalkan. Saya tinggalkan loh. Demi bisa menjawab kalian ini. Nah, sekarang kalau ada orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman saya, mensupport saya, memberikan supportnya kepada saya,
kalian kejang-kejang karena kalian tahu ini bahaya. Kalau sampai Edis TV disupport oleh saudara-saudara Kristennya, bahaya agama kita dalam ancaman bahaya. Karena apa? Karena dia terus-menerus mengudara, dipancarkan oleh beberapa pancaran stasiun-stasiun YouTube dan lain-lain, dan ditonton oleh orang-orang yang imannya lemah, maka hancurlah kita, hancur. Buktinya Zuma sampai lari tunggang-tunggang. Gitu loh. Jadi bukan nggak ada, bukan sekonyong-konyong tahu-tahu begitu. Jangan salah, kamu jangan salah. Ya. Nah jadi teman-teman, mereka ini kejang-kejang, mereka kesetanan teman-teman. Kalau kalian support saya, makasih teman-teman. Ya, teman-teman, kalau kita berapologet dari rumah yang tetangga-tetangganya itu mereka itu bahaya ya. Belum sampai nanti, kalau Anda nanti debat dengan mereka, nanti langsung ketok-ketok. Buka pintu. Polisi. Kalau polisi yang datang bagus. Kalau polisi yang datang, pasti polisinya bilang gini. Bang Edis TV, yang Anda katakan itu sebenarnya semuanya betul. Ada di hadis itu. Muhammad kena sihir, Muhammad nikahi anak di bawah umur, pengikutnya Muhammad juga jadi Dracula, diminum darahnya Muhammad. Itu semua ada itu dalilnya. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan, itu semua juga ada dalilnya. Jadi sebenarnya kami gimana nih Pak Edis TV, kami sulit ini. Tapi karena ada masa di luar ini, jadi gimana lah, ikut kami lah. Itu makanya aku bilang repot. Itu kejadian yang menimpa AB. AB, tahu kan anak Batak? Dia debat sama Yusuf PI. Ya kan? Debat dia sama Yusuf PI. Wow, ramai itu yang nonton. Ya kan? Ya bawa belur lah di situ Yusuf PI kan? Ketika Yusuf PI terdesak, ya kan? Lalu datanglah masa ke rumah AB, gedor-gedor pintu. Buka pintu. Penista agama. Tapi puji Tuhan, teman-teman, puji Tuhan kita ada di rumah apologet anti geruduk. Nah, teman-temannya ini saya kasih gambarnya, teman-teman ya, saya kasih ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ya, ingin membantu meringankan saya Edis TV dalam hal menyewa rumah apologet anti geruduk ini, teman-teman bisa support saya di situ ya, di layar itu. Itu banknya BR sekian ya. Kemudian nomor rekeningnya 02 sekian. Teman-teman tangkap layar, teman-teman silakan teman-teman bantu support saya di situ teman-teman. Ya ini ada 2.100 orang yang nonton, tapi memang yang support itu hanya ya 0,00 sekian persen. Nah di rumah apologet anti geruduk ini kita bisa berapologet tanpa kita itu was-was nanti pintu kita digedor, buka pintu seperti itu. Jadi kita bisa berapologet dengan tenang lah, intinya seperti itu ya. Nah puji Tuhan teman-teman atas bantuan teman-teman ya, kita sudah bayarkan selama 2 bulan dan 9 bulan lagi yang rencananya kita akan bayarkan ya, sekitar Januari teman-teman kita akan bayarkan yang 9 bulan sekaligus ya, kalau terkumpul ya, mudah-mudahan lah terkumpul. Teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Ya gimana ya saya katakan ya, berkali-kali sudah sering saya katakan bahwa yang support itu ya hanya 0,000 sekian persen saja teman-teman. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Kita ganti dulu backgroundnya yang tadi ya, bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir ini. Dan kita menyuruh muslim, puji Tuhan ya, sudah ada muslim dari Malaysia bersyahadat mengakui bahwa Muhammad itu nabi yang kena sihir. Tapi nggak tahu kok yang lain kok tidak mau bersyahadat mengakui Muhammad nabi yang kena sihir. Oke, kita naikkan lagi. Ada Irwan Syah. Yakin Bang Edis pasti terkumpul. Amin Bang. Mudah-mudahan ada seorang yang inilah yang
Ada, memang ada gitu, tapi kan jumlahnya kan masih jauh dari apa namanya yang kita butuhkan seperti itu. Ada yang mensupport dalam jumlah ya lumayan besar ya, tapi masih jauh dari ini. Karena kontrakan di sini mahal, teman-teman. Irwansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Irwansyah? Yo. Silakan nyalakan kamera Anda. Siap. Oke. Baik. Siap diskusi dengan baik? Iya. Baik. Siap. Baik, kalau Anda bisa menunjukkan adab, kalau Anda bisa menunjukkan tabiat yang baik, karena yang muslim di sini pada naik tuh kejang-kejang kesetanan semua. Saya harap Anda tidak seperti itu supaya kita bisa diskusi dengan baik. Oke? Oke. Baik. Oke. Jadi apakah kamu siap untuk bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Ya. Oke, silakan. Sambil jari diangkat ke atas, aku bersaksi. Sabar dulu, saya mau tanya kenapa Yesus kalian sembah? Kenapa? Ini gimana nih? Sebentar dulu, bersaksi dulu yuk. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Sebentar Bang, kita nanti akan bahas ke situ, oke? Aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Saya dulu baru kamu, oke siap. Berat. Kamu. Berat, saudara-saudara. Sebentar Bang Irwansyah. Anda sudah tahu bahwa Muhammad Nabi yang kena sihir? Sudah tahu? Sudah tahu bahwa Muhammad Nabi yang kena sihir? Belum. Oke, baik. Setelah saya kasih tahu nanti bersyahadat ya. Baik. Ya boleh. Setelah saya kasih tahu nanti bersyahadat. Sabar ya. Ya, Sabar. mana buktinya? Ya, sabar. Pelan-pelan. Jangan emosi. Tenangkan dulu pikiran ya. Tenangkan. Sabar. Oke ya. Tolong pasang telinga. Ya. Dengarkan baik-baik. Silakan. Kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau itu salah satu ceramah video, kita akan lihat lagi, bukan hanya satu video ya. Misalnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini Ustadz Khalid Basalamah. Kita bukakan juga sebentar, kita dengarkan. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, setan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW tersihir selama sebulan. Wah, oke. Jadi setelah mendengar video-video dan hadisnya, perlu saya bacakan di hadis Bukhari bahwasanya Muhammad kena sihir, akibatnya dia berhalusinasi. Ya. Sudah yakin sekarang? Bagaimana? Sudah yakin bahwa Muhammad kena sihir? Ya. Oke, silakan Anda bersaksi. Aku bersaksi. Abang. Aku bersaksi. Ustaz siapa yang tadi ngomong itu? Berat. Berat, saudara-saudara. Kemana kamera Anda pergi? Apakah digondol oleh jin korin? Kemana kamera Anda pergi? Jangan dimati-matikan. Mana kamera Anda? Kamera Anda mana? Oke lah. Jadi mereka ini tidak menerima kenyataan ya. Mereka tidak menerima kenyataan tentang Nabi yang kena sihir. Tapi inilah fungsi channel Edis TV. Ya, inilah fungsi channel Edis TV, mengudara dengan cara yang ekstrim dan cetar membahana demi menyadarkan para orang-orang yang berada di jalan yang sesat. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Ali. Kita kasih tepuk tangan. Guys, jangan lupa tetep layar guys. Tetep layar yang kenceng biar kita kuat, channel kita nggak goyang, nggak kena pasukan report sehingga rungkat.
Silakan Muhammad Ali 772, silakan nyalakan kamera. Nggak bisa bang. Oh iya. Kau bisa nyalakan kamera, bisa. Jangan mengikuti ajaran Muhammad yang membolehkan kalian berdusta dan tidak berhak. Nah, banyak muslim bilang lagi katanya Muhammad berdusta. Ini bohong terus. Banyak orang nggak tahu kenyataan ini. Aduh. Ya, Muhammad Ali, bagaimana siap bersyahadat hari pagi ini? Bersyahadat. Ya, aku bersaksi. Aku bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada nabi. Tidak ada nabi yang kena sihir. Berat saudara-saudara. Sulit saudara-saudara, sulit. Ayo, aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Bukan begitu. Aku bersaksi tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Aduh, padahal yang kukatakan ini benar loh. Bro, Muhammad Ali, bukankah yang saya katakan itu adalah fakta? Fakta ataukah dusta yang saya katakan? Kalau cerita Nabi Muhammad kena sihir, saya nggak tahu tuh bang. Iya, makanya ku kasih tahu bang. Makanya ku kasih tahu, ku putarkan videonya, ku bacakan hadisnya. Nah, Nabi Muhammad ada kena sihir? Sihirnya kan apanya di sumur. Iya. Iya. Oh, kena sihirnya di sumur ya bang? Iya. Bukan. Jadi begini, oke, kita lihat detailnya ya, diceritakannya bagaimana Muhammad kena sihir ya. Nih, lihat ya. Kita putarkan lagi nih. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana dengan orang-orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam? Apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW, kemudian mengambil potongan rambutnya dan menyihir. Dan dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW kena sihir. Pada saat Nabi SAW kena sihir, beliau selama sebulan. Jadi intinya caranya mereka menyihir itu adalah dengan cara mengambil bekas rambut Muhammad dan mengikatnya kemudian dimasukkan dalam sumur. Nah, ini fatal gini. Ada ayat dalam Quran di dalam surat An-Nahl nomor ke-89. Bunyi ayat itu adalah bahwa setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Itu statement dari Al-Quran. Jadi tidak mungkin orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya itu bisa kena pengaruh setan, pengaruh sihir, pengaruh guna-guna, pengaruh setan lah intinya. Sementara Muhammad, orang yang kau percayai beriman, Nabi, malah dia kena sihir. Coba, kau pikir dulu pakai akal pikiran. Berarti dia orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya nggak? Dia memang beriman dan bertawakal. Tapi kenapa dia bisa kena sihir? Tapi kenapa dia bisa kena sihir? Ya kalau soal itu ya nggak tahu lah bang ya. Berat saudara-saudara. Oke lah, walaupun kau masih terus mengelak, tapi setidak-tidaknya kebenaran itu bolehlah kau nyatakan, kau ikrarkan dengan syahadat. Silakan, syahadat. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada nabi. Tiada Tuhan bang. Berat. Jadi teman-teman ya, walaupun itu kenyataan yang sangat pahit, tapi kalau itu benar ya Anda harus terimalah Muhammad. Ini fakta loh, makanya saya bilang kalau ada muslim yang tidak terima, kalau ada muslim yang mengatakan ini penghujatan, penistaan, saya tunggu kalian melaporkan ke Mabes Polri. Kalian nggak akan berani, karena apa yang saya katakan ini benar.
Iya, Hah? Iya, memang benar. Iya. Benar yang saya katakan itu benar. Makanya banyak bawa kejang-kejang marah-marah sama saya. Loh, saya ini mengatakan yang benar kok kalian marah-marah sama saya. Iya. Nggak ada marah bang, saya nggak marah bang. Banyak tadi yang kejang-kejang bang, kesetanan, kesurupan, kelonjotan. Nggak marah, bang. Saya katakan benar. Gitu loh. Kita enak sama enak aja ya bang. Nah, to the point aja ya kan. Cuman masalahnya begini bang, masalahnya begini. Yang tidak kami terima sebagai orang Kristen, ulama kalian seperti Zakir Naik, Irina Handono, Dondi ya dan lain sebagainya. Mereka mengatakan mempromosikan bahwa Yesus di dalam agama kami menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang namanya Muhammad. Ini kan gila bang. Masa Yesus menubuatkan seorang nabi yang nabinya kena sihir? Yesus aja mengusir setan dari tubuh seseorang. Masa nabi yang dinubuatkan Yesus malah kena sihir? Aduh. Makanya saya itu ingin memberitakan supaya orang-orang tidak tersesat dengan mengikuti nabi yang tersihir ini. Gitu loh. Boleh bertanya nggak bang? Silakan. Tapi Anda bersahadat dulu lah. Kalau Anda pun nggak mau bersahadat gimana? Bersahadatlah dulu yuk. Aku bersaksi. Oh ini nggak cocok lah bang. Berat kurasa bah. Berat. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada nabi, tiada Tuhan. Aduh berat. Oke lah Bang Muhammad Ali, kita berikan kesempatan muslim yang lain ya. Bang, boleh nggak saya bertanya bang? Makasih Karimince, makasih Karimince, makasih. Nggak enak sama enak itu bang ya. Gini bang, masalahnya begini, abang pun tak mau mengakui gimana bang. Kita jadi aku malas udah dikasih tunjuk kebenaran, udah ditunjukkan hadisnya, ditunjukkan ceramahnya, masih abang pun tak mau bersaksi gimana? Coba lah bersaksi dulu bang, yuk. Aku bersaksi, yuk. Nggak, ya oke lah, kita enak sama enak. Saya udah mengakuin, oke lah. Ya aku bersaksi. Jangan itu lah bang. Berat. Oke lah bang. Sopan, santun, abang kayak ini. Oke lah. Tapi kalau abang memang di hati abang memang masih berat meninggalkan Muhammad karena udah puluhan tahun abang didoktrin untuk percaya kepada Muhammad. Nanti suatu saat nanti abang sadarilah bahwa tentang siapa Muhammad itu sebenarnya bang. Oke bang ya. Oke, terima kasih Bang Muhammad. Terima kasih Bang Muhammad. Saya gimana saya ngomong? Nggak mau jujur dengan dirinya sendiri ini, berat ini. Aduh. Udah aku sajikan fakta-fakta. Ini itu. Dianya tidak mau mengucapkan kesaksian bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana? Kan berat kita kayak gini caranya diskusi. Berat saudara-saudara. Takut sama Juma. Juma suruh ke sini. Juma, Yusuf PI, mereka memblokir saya karena mereka ketakutan sama saya. Bilang sama mereka. Ngomong, nantang, saya tantang. Berdebat dengan saya. Giliran saya datangin ke roomnya diblokir. Pengak. Hadi, silakan nyalakan kamera. Ya ini udah. Mana? Belum. Jangan mengikuti anunya Muhammad. Silakan Hadi. Anda seorang muslim? Ya, muslim. Ya, betulkah yang saya bilang tadi? Bahwasanya Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Kalau satu-satunya saya kurang tahu. Ya, tapi dia pernah kena sihir ya? Ya, pernah kena. Ya, kena sihir. Nah, sekarang sebutkan satu nabi selain nabi yang agak lain ini. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Silakan. Aku pengen tadi gimana sih? Saya bilang tadi kan. Cek. Saya kurang tahu kalau satu-satunya. Cek. Halo? Cek. Berat. Ayo. Macet. Ini yang macet siapa ini? Saya atau dia ini yang macet?
Tadi saya kan sudah bilang. Jangan-jangan saya yang macet-macet nih. Teman-teman yang macet-macet saya atau dia? Saya atau dia yang macam-macam teman-teman? Saya atau dia yang macam-macam teman-teman? Ada yang bilang saya. Gawat. Ada yang bilang host, ada yang bilang saya. Gawat ini. Said Muhammad yang kena sihir. Oke, sebutkan selain Muhammad yang kena sihir. Sebutkan satu nabi selain Muhammad. Tadi kan saya sudah bilang. Ya, halo, saya dengar. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya tidak tahu untuk yang lainnya. Iya, makanya saya tantang Anda untuk menunjukkan Anda kan masih mencari remis. Makasih BBS, makasih Bang BBS, makasih Bang. BBS, thank you giftnya. Hadi, yang saya tanyakan kepada Anda, tolong sebutkan satu nabi selain Muhammad yang kena sihir. Saya tidak tahu. Saya tadi sudah bilang tidak tahu kok ditanya. Iya, berarti satu-satunya nabi yang kena sihir ya cuman Muhammad, Pak Hadi. Ya belum tentu. Oh ya sudah, sebutkan siapa? Sebutkan siapa? Sebutkan satu orang siapa selain Muhammad yang kena sihir. Saya bilang tadi itu tidak tahu. Iya, berarti Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana sih? Ya kalau belum tentu sebutin siapa nabinya yang kena sihir selain Muhammad siapa? Karena kamu juga tidak mencari. Berat saudara-saudara mengakui kenyataan ini. Berat mengakui kenyataan ini saudara-saudara. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Kok pengen youtuber? Gimana sih? Goodbye. Bye. Kalau kamu masih ragu-ragu tentang tidak adanya nabi selain Muhammad yang kena sihir, sebutkan siapa nabinya yang kena sihir. Sebutkan nabi siapa yang kena sihir. Ya udah dibilang cuman Muhammad, Abdul. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali. Mari saya menceritakannya, saudara-saudara. Aduh, berat. Pertanyaannya itu adalah menyuruh umat Islam bersaksi. Sedangkan kesaksian itu. Sebutkan satu orang siapa selain Muhammad yang kena sihir. Saya bilang tadi itu tidak tahu. Iya, berarti Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Gimana sih? Ya kalau belum tentu sebutin siapa nabinya yang kena sihir selain Muhammad siapa? Karena kamu juga tidak mencari. Berat saudara-saudara mengakui kenyataan ini. Berat mengakui kenyataan ini saudara-saudara. Sebutkan satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Kok pengen youtuber? Gimana sih? Goodbye. Bye. Kalau kamu masih ragu-ragu tentang tidak adanya nabi selain Muhammad yang kena sihir, sebutkan siapa nabinya yang kena sihir. Sebutkan nabi siapa yang kena sihir. Ya udah dibilang cuman Muhammad, Abdul. Makanya saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali. Mari saya menceritakannya, saudara-saudara. Ke etalase yang aku sematkan ya, yang mau langsung digercepin. Aduh, berat. Capek saudara-saudara, kita iklan dulu teman-teman ya. Iklan dulu. Semakin sayang ya. Ini aku Ya, Basmul, silakan nyalakan kamera Basmul. Ini kok muter-muter semua nih jaringan ini. Jaringan saya tuh. Ini bagus jaringan. Ya, silakan nyalakan kamera Basmul. Iya. Nah, gimana? Iya, Basmul. Jangan menyesatin orang terus. Loh, kok dibilang saya menyesatkan orang? Basmul, betul nggak yang saya bilang bahwa Muhammad kena sihir, Basmul? Iya, betul. Betul. Terus, Lalu di mana saya mengatakan penyesatan? Di mana saya melakukan dusta, penistaan Islam? penistaan itu letak penistaannya itu adalah menyuruh umat Islam bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan
sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.